Mengejar cinta Tuan Dosen. Bab 2. Hati yang mulai luluh. Pagi itu Arya berdiri di dapur asrama, memasukkan potongan buah ke dalam kotak bekal berwarna kuning cerah. Ia tersenyum puas melihat susunan rapi sandwich mini, buah stroberi, dan sebotol kecil jus jeruk. Kalau kemarin ayam teriyaki sukses, hari ini aku coba konsep yang lebih manis. Gumam Arya sambil menutup kotak bekal itu rapat-rapat. Lila yang baru bangun melongok ke arah Arya dari pintu kamar. "Kamu serius mau ngasih bekal ke Pak Karen lagi?" tanya Lila malas. "Tentu saja. Pak Karen kan udah mulai melunak," jawab Arya semangat. "Melunak sedikit bukan berarti kamu harus ngegas terus, Ar," kata Lila sambil geleng-geleng kepala. Arya tersenyum lebar. "Kalau bukan aku yang ngegas, siapa lagi?" Di kampus, suasana pagi terasa lebih ramai dari biasanya. Banyak mahasiswa berkumpul di depan gedung untuk acara kampus mingguan. Tapi Arya tidak peduli. Tujuannya hanya satu, yaitu menemui Karen. Saat kelas selesai, Arya menunggu di luar ruang dosen. Kotak bekal dipegang erat di tangannya. Setelah beberapa menit, pintu pun terbuka, dan Karen melangkah keluar sambil membawa setumpuk berkas. Arya langsung menghampiri Karen penuh semangat. "Selamat pagi, Pak. Ini, aku ada sesuatu buat Bapak." Arya menyodorkan kotak bekal itu kepada Karen. Karen menatap bekal itu sejenak, lalu tatapannya beralih ke wajah Arya. "Masih belum kapok?" tanya Karen singkat. Arya nyengir lebar lalu membalas, "Mana bisa, Pak. Kalau saya kapok, saya bukan Arya namanya." Karen mendesah pelan. Ia menerima kotak itu tanpa banyak bicara. "Terima kasih," kata Karen akhirnya. Arya hampir melompat kegirangan, tapi ia menahan diri. "Sama-sama, Pak. Kali ini konsepnya beda loh. Makanan ringan dan sehat." Karen hanya mengangguk tipis, lalu berjalan pergi tanpa berkata apapun. Arya memandang punggung Karen dengan senyum puas. "Aku yakin, sebentar lagi Pak Karen pasti lulus sama usahaku." Di ruang dosen, Karen meletakkan kotak bekal itu di atas mejanya. Ia menatapnya lama, seperti mempertimbangkan apakah ia harus membukanya sekarang atau tidak. Akhirnya, ia menarik napas dan membuka kotak bekal itu. Warna-warni sandwich mini dan buah-buahan segar membuat matanya sedikit melebar. Semuanya tampak dibuat dengan hati-hati. Di sudut kotak, ada secari kertas kecil bertuliskan, "Semangat mengajar hari ini, Pak Karen." Karen menghela napas panjang. Dan tanpa disadari, ia tersenyum tipis. Sementara itu, Arya duduk di kantin, menceritakan misinya pada Lila dan teman-temannya yang lain. Dia terima bekalnya, dengan tangannya sendiri. Ucap Arya girang. "Terus?" balas Lila sambil menyeruput kopinya malas. "Terus dia bilang terima kasih. Dengan suara manusia, bukan robot," lanjut Arya. Lila menatap Arya prihatin. "Arya, kayaknya kamu perlu cek telinga deh. Mungkin kamu salah dengar." Arya menggeleng cepat. "Enggak. Aku yakin banget kali ini ada perubahan." Teman-temannya hanya bisa tertawa melihat semangat Arya yang tidak ada habisnya. Bapak Karen itu kayak kaktus. Kelihatannya berduri, keras, dan dingin. Tapi di dalamnya, dia pasti punya bunga yang indah. Lanjut Arya sambil menggambar bentuk kaktus di tisu. Lila menatap gambar itu dengan ekspresi lelah. "Kamu tuh ya, bahkan kaktus bisa kamu romantisasikan." Arya terkekeh geli, lalu membalas, "Namanya juga cinta." Siang harinya,
Karen berjalan melintasi taman kampus menuju ruang seminar. Sesekali ia melirik bekal kosong di tangannya. Entah kenapa, ia merasa langkahnya lebih ringan hari ini. Saat ia melintasi bangku taman, matanya tanpa sengaja menangkap sosok Arya yang sedang duduk di bawah pohon, membaca buku sambil makan roti. Arya tampak begitu santai, sesekali tertawa kecil sendiri saat membaca. Karen berhenti sebentar. Matanya tidak sengaja menatap gadis itu lebih lama daripada yang ia sadari. Arya mengangkat kepala dan mata mereka bertemu. Arya melambai kecil, tersenyum lebar. Karen segera mengalihkan pandangannya dan mempercepat langkah. Namun setelah beberapa langkah, ia mendengar suara riang dari belakang. "Pak Karen, mau roti lagi? Saya bawa lebih," ucap Arya. Karen berhenti, tanpa menoleh. "Tidak, terima kasih," jawabnya kaku. Arya berlari kecil mendekati Karen sambil tertawa. "Bapak terlalu serius. Sesekali santai dikit, Pak," kata Arya sambil menawarkan roti ke arah Karen. Karen menoleh perlahan. Melihat wajah Arya yang cerah membuatnya ingin tersenyum. Namun Karen segera mengusir pikiran itu. Mahasiswa sebaiknya fokus pada kuliah, bukan membuang waktu untuk hal yang tidak perlu, ucap Karen dingin. Arya tidak tersinggung sedikit pun. Ia malah mengangguk dengan semangat. "Betul, Pak. Makanya saya belajar sambil cari motivasi hidup. Salah satunya Bapak," balas Arya riang. Karen mengerjap, sedikit bingung dengan logika aneh gadis itu. Arya menyodorkan roti lagi. "1 gigitan aja, Pak. Nanti saya tambah nilai +1 di hati saya buat Bapak." Karen menatap Arya lama. Lalu tanpa berkata apapun, ia mengambil roti itu dengan gerakan pelan. "Ini yang terakhir," kata Karen singkat. Arya tersenyum makin lebar. "Oke, Pak." Saat Karen melangkah pergi, Arya menatap punggung pria itu dengan penuh tekad. Di ruang seminar, sambil membuka laptopnya, Karen menggigit roti yang diberikan Arya. Lembut, manis, dan entah kenapa, terasa lebih enak dari yang ia kira. Karen menghela napas, menatap jendela yang memperlihatkan taman kampus di kejauhan. Mungkin sedikit gangguan darinya tidak seburuk itu, gumam Karen pelan. Matahari bersinar terik siang itu. Arya berjalan riang menuju kelas, membawa sekantong kecil kue kering yang baru saja ia buat tadi pagi. Hari ini ia punya rencana baru, yaitu menyelipkan kue ke dalam laci meja kerja Karen tanpa ketahuan. Sesuatu yang manis untuk seseorang yang dingin. Strategi baru, gumam Arya semangat. Namun, ketika Arya tiba di ruang dosen, langkahnya terhenti. Di balik kaca pintu, ia melihat Karen tengah duduk membungkuk di kursinya seraya memijat pelipis. Raut wajah Karen terlihat pucat, matanya setengah terpejam. Ia bahkan tak sadar bahwa ada beberapa berkas yang jatuh ke lantai. Arya langsung panik. "Pak Karen." Arya mendorong pintu pelan dan melangkah masuk. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat yang terdengar dari pria itu. Dengan ragu, Arya mendekat. Ia berjongkok untuk memungut berkas-berkas yang berceceran, lalu meletakkannya di atas meja. "Pak, Bapak lagi sakit?" tanya Arya pelan. Karen membuka matanya perlahan. "Aku hanya sedikit pusing. Tidak perlu khawatir," balas Karen lemah. "Bapak jelas kelihatan kayak mau pingsan. Saya harus bawa Bapak ke klinik kampus," ucap Arya khawatir. "Tidak perlu," balas Karen seraya mencoba bangkit, tapi tubuhnya malah limbung. Refleks, Arya menangkap lengan Karen. "Kenapa Bapak keras kepala sekali sih?"
Aku gak mau tahu, pokoknya Bapak harus ikut ke klinik kampus sekarang, kata Arya tegas. Karen menatap Arya sekilas, seolah ingin menolak. Tapi akhirnya ia menyerah, membiarkan Arya memapahnya keluar ruangan. Klinik kampus terletak di gedung sebelah. Arya memapah Karen dengan setengah menyeret, membuat beberapa mahasiswa melirik mereka dengan ekspresi heran. "Pak Karen, sakit?" Terdengar bisik-bisik kecil dari mereka. Arya pura-pura tidak mendengar. Fokus utamanya adalah memastikan dosen dinginnya itu mendapatkan perawatan. Sesampainya di klinik, perawat langsung membawa Karen masuk ke ruang periksa. Arya menunggu di luar, berjalan mondar-mandir seperti induk ayam yang cemas. Tak lama kemudian, perawat pun keluar dan berkata, "Kondisi Pak Karen tidak terlalu parah. Beliau demam karena kelelahan dan butuh istirahat total." Arya menghela napas lega. "Kalau begitu, boleh saya menjaga beliau sebentar?" Perawat tersenyum kecil. "Kalau beliau tidak keberatan, tentu saja boleh." Di dalam ruangan, Karen berbaring di tempat tidur kecil dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Ia tampak jauh lebih tenang sekarang, meski keringat dingin masih membasahi dahinya. Arya duduk di kursi di samping ranjang, menatapnya tanpa berkedip. "Bapak ini hobinya kerja terus sampai lupa istirahat ya?" gumam Arya. Karen membuka mata, menatap Arya dengan pandangan malas. "Aku tidak butuh penjaga," kata Karen lemah. Arya mengangkat alis. "Terlambat, Pak. Saya sudah daftar jadi penjaga resmi Bapak hari ini." Karen mendesah pelan. "Kamu ini terlalu keras kepala." Arya terkekeh geli. "Saya kan murid Bapak. Hasil didikan Bapak sendiri." Karen menutup mata lagi, seakan malas berdebat. Melihat itu, Arya bangkit dan mengambil kain basah dari meja. Dengan hati-hati, ia menempelkan kain itu ke dahi Karen. Karen sedikit terkejut dengan sentuhan itu, tapi ia tidak menepisnya. Dalam diam, Arya tersenyum kecil. Ada sesuatu yang hangat di dadanya saat melihat Karen yang biasanya keras, kini begitu rapuh. Beberapa jam berlalu. Karen akhirnya tertidur dengan napas teratur. Arya tetap duduk di sampingnya, memandangi pria itu tanpa bosan. Di luar, matahari mulai meredup, menandakan sore. Arya mengeluarkan kue dari kantong kecil yang tadi ia bawa, lalu meletakkannya di meja dekat ranjang. "Untuk Bapak, kalau sudah sehat nanti," ucap Arya berbisik pelan. Tiba-tiba, Karen bergumam dalam tidurnya, "Jangan pergi." Arya terkejut. Ia mendekat, mendengarkan gumaman Karen lebih jelas. "Jangan pergi, Arya." Mata Arya melebar. Ia menatap wajah Karen yang berkeringat, bibirnya bergerak-gerak pelan seolah sedang bermimpi. Hatinya berdebar kencang. "Pak Karen," bisiknya tak percaya. Namun Karen tidak sadar. Ia tetap tertidur, wajahnya sedikit meringis dalam mimpinya. Arya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu mungkin itu hanya gumaman tidak sadar. Tapi tetap saja, mendengar namanya disebut membuat hatinya melayang. Ia menggenggam tangan Karen perlahan, membiarkannya tetap merasa ditemani. "Aku nggak akan pergi, Pak," kata Arya pelan. Saat langit berubah menjadi jingga, Karen perlahan membuka mata. Ia menoleh ke samping, menemukan Arya yang tertidur dengan kepala bertumpu di ranjang. Senyum kecil terukir di wajah Karen, meski hanya sekilas. Ia menatap tangan Arya yang masih menggenggam tangannya erat. "Bodoh," pikirnya. Kenapa gadis ini begitu keras kepala? Begitu cerah? Begitu hangat? Karen menarik napas perlahan,
membiarkan dirinya menikmati ketenangan itu dalam sejenak. Mungkin, tidak apa-apa membiarkan dirinya bergantung sedikit kepada gadis ini. "Terima kasih, Arya," gumam Karen sambil tersenyum tipis. Meski Arya tidak mendengarnya, entah kenapa Karen merasa sedikit lebih ringan. Tak lama kemudian, Arya terbangun karena perawat masuk membawa obat. "Wah, maaf, saya ketiduran." Arya buru-buru berdiri. Perawat tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Beliau sudah jauh lebih baik, tapi tetap butuh istirahat penuh malam ini." Arya mengangguk. Ia menatap Karen yang kini tampak lebih segar, meski tetap lemah. "Bapak harus banyak-banyak istirahat ya. Jangan kerja terus," tegur Arya seperti anak kecil yang menegur orang tuanya. Karen menatap Arya lama, sebelum akhirnya mengangguk kecil. "Aku janji," balas Karen singkat. Arya tersenyum lebar. "SIP, kalau gitu, tugas saya menjaga Bapak dinyatakan berhasil." Karen menghela napas, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Mungkin untuk pertama kalinya, ia tidak merasa keberatan dengan keberadaan Arya.